Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, kita bertani sawit tentunya ingin mendapatkan hasil yang melimpah, yang maksimal, yang bisa kita dapatkan sesuai dengan harapan kita, impian kita ketika kita ingin pertama kali waktu dahulu ingin berkebun kelapa sawit. Namun teman-teman, terkadang kenyataannya yang kita dapatkan hasil kebun kita itu kok tidak banyak ya, hanya sedikit, produktivitasnya itu sangat kecil sekali, tidak sesuai dengan apa yang digembor-gemborkan oleh orang lain, seperti yang diceritakan oleh mereka-mereka yang sudah berpengalaman lah, kira-kira seperti itu. Kok di kebun kita ini hasilnya kok kurang memuaskan. Nah, sebenarnya teman-teman, hasil produktivitas dari kebun kita itu bisa kita atur, bisa kita genjot, asalkan kita memenuhi beberapa faktor yang seharusnya kita lakukan. Nah, terkadang kesalahan itu datang dari diri kita sendiri yang ngeyel ketika dikasih tahu bahwa seharusnya seperti ini, namun kita masih menganggap bahwa apa yang kita ketahui itu lebih baik dari orang lain. Nah, itu yang salah teman-teman. Jadi saya akan sharingkan beberapa faktor yang bisa menggenjot produktivitas kebun kita selain dari bibit ya, terlepas dari penggunaan bibit. Jadi saya ingin sharingkan ketika sawit kita itu memang bibitnya sudah benar dan sudah bagus, dan ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi dari perkembangan atau pertumbuhan kelapa sawit kita, sehingga kelapa sawit kita itu bisa berproduktivitas lebih baik. Nah, faktor apa saja teman-teman yang bisa mempengaruhi produktivitas kebun kita? Yang pertama yaitu kita harus bisa menjaga kelembapan kebun kita. Caranya bagaimana teman-teman? Ya tentunya ketika kita menyusun pelepah, lakukanlah di gawangan mati. Terus jangan terlalu sering melakukan penyemprotan atau membersihkan kebun dengan menggunakan racun rumput. Jagalah kelembapan di sekitar kebun kita dengan tetap membiarkan rumput-rumput yang ada, atau kalau bisa kita menanam kacang-kacangan yang bisa menutupi areal tanah, dan tentunya itu bisa membantu dari kelembaban tanah atau kelembaban kebun kita. Itu yang pertama. Tentunya tidak terlepas juga dari curah hujan yang tinggi, dan ketika memang musim kemarau tentunya bisa kita lihat, bisa kita ketahui bahwa produktivitas itu akan menurun secara gratis. Tentu air ini sangat-sangat berpengaruh terhadap produktivitas dari kebun kita. Nah, caranya ya seperti itu teman-teman. Kalau kita bisa membuat parit yang baik, yang bagus, tentunya kita harus melakukannya seperti itu. Namun ketika kita tidak memiliki biaya, ya seperti apa yang saya sebutkan tadi, atau memang lahan kita itu jauh dari sungai atau bagaimanapun, atau bukan wilayah dataran yang rendah. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kita harus menjaga pelepah teman-teman. Jadi kita harus menjaga pelepah sesuai umur, yaitu sekitar 48 hingga 56 pelepah. Jadi songgo 1, songgo 2, songgo 3 itu harus benar-benar kita terapkan di kebun kita. Kapan saatnya kita melaksanakan songgo 3, kapan kita harus melaksanakan songgo 2, dan kapan kita melaksanakan harus atau memang sudah waktunya untuk melakukan songgo 1. Nah, hal demikian harus kita perhatikan teman-teman. Jangan sok-sokan dengan anggapan bahwa dengan tidak menjaga pelepah itu sama saja, yang penting pemupukan. Memang itu benar, tapi ketika kita tidak melakukan pemupukan secara baik, secara benar, tentunya lebih baik kita menjaga songgo pelepah yang ada ya, atau sesuai dengan apa yang aturan yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, faktor yang ketiga adalah pencahayaan teman-teman. Jadi kelapa sawit itu memerlukan pencahayaan 100% itu sekitar 5 jam per hari. Nah, ini yang sangat penting. Jadi maksudnya gimana teman-teman? Jadi dalam satu hari itu pohon kelapa sawit kita itu harus mendapat penyiraman 100%. Caranya bagaimana teman-teman? Tentu caranya adalah menjaga jarak tanam yang pas, atau kita menanamnya itu memang jarak tanamnya itu memang benar-benar kita atur dan sesuai dengan kebutuhan dari kebun kelapa sawit kita. Jangan kita menanam terlalu rapat, dan itu sangat-sangat rugi sekali ketika kita menanam
sawit dengan jarak yang terlalu rapat memang bisa tumbuh, namun tentunya itu sudah banyak sekali teman-teman cerita-cerita orang yang sudah lalu-lalu bahwa menanam sawit terlalu rapat itu buahnya tidak bisa besar, dan itu benar apa adanya. Mungkin ada yang beranggapan bahwa nanti ketika sudah besar atau sudah tua umur 20 tahun, pelepas sawit itu masih akan terlihat memendek. Tentunya hal itu bisa dikatakan ya, bisa dikatakan tidak teman-teman. Mungkin kelihatan memendek karena memang eh, jaraknya sudah tinggi. Namun teman-teman, ketika kita memerlukan pembesaran batang itu di sekitar 3 sampai 5 tahun kita memerlukan pembesaran batang, dan ketika umur 5 hingga 10 tahun kita memerlukan untuk pembesaran buah. Dan itu yang diperlukan oleh tumbuhan kelapa sawit kita, yaitu penyinaran matahari yang maksimal atau yang optimal. Ketika matahari yang didapatkan tidak optimal, tidak maksimal, maka proses pembesaran buah itu juga akan terlambat. Apakah kita harus menunggu 20 tahun hingga kita bisa menikmati buah yang besar? Tentunya kita tidak inginkan seperti itu teman-teman. Nah, itu adalah faktor yang ketiga, yaitu pencahayaan. Jadi dari itu mulai sekarang teman-teman lakukanlah jarak tanam yang benar. Dan faktor yang keempat teman-teman, yaitu ini yang terpenting, pemupukan yang tepat. Kita harus belajar bagaimana melakukan pemupukan yang baik dan benar, baik itu rotasi, dosis, jenis pupuk, dan lain sebagainya. Ketika kita melakukan pemupukan secara benar, jarak tanam yang benar, bibit yang benar, dan menjaga pelepah secara benar, tentunya insya Allah teman-teman, hasil yang akan kita dapatkan, buah yang akan kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentunya hasil usaha tidak akan mengkhianati hasil, atau hasil tidak akan mengkhianati usaha, kira-kira seperti itu. Jadi itulah teman-teman 4 faktor yang mempengaruhi dari hasil produktivitas kelapa sawit kita. Mulai sekarang lakukanlah secara benar supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih atas atensinya teman-teman, semoga bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.